Salam damai sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dan saudaraku semua dalam keadaan kesehatan yang baik, dan kita bersyukur bisa jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Jumat 20 Mei 2022. Renungan Samas hari ini kita ambil tema Panggilan Pelayanan di Usia Mudamu. Mari kita dasarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami ada saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan untuk dapat memahami kebenaran akan firman-Mu. Amin. Sobat keluarga damai yang terkasih, bacaan Samas kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 1-8. Dan saya akan membacakan ayat 1-3 sebagai dasar firman yang akan kita renungkan. LAI memberi judul perikop, Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Disebutkan dalam ayat pertama tadi, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius tinggal di Listra. Kendati lahir dari perkawinan campuran, Timotius telah dididik akan kitab suci oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Hal ini ditulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius di masa mudanya adalah seorang gembala, dan arti nama Timotius sendiri adalah menghormati atau memuliakan Allah. Ia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Timotius menerima panggilan Tuhan sebagai pengabar berita keselamatan dalam usia yang masih muda. Beberapa penafsir memprediksi usia Timotius saat mulai melakukan pelayanan sebagai pengabar Injil bersama Rasul Paulus adalah ketika Timotius baru berusia 15 tahun. Dalam ayat yang ketiga tadi juga disebutkan, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Dan Paulus menyunatkan dia karena dia bukanlah dari turunan Yahudi, karena bapaknya adalah orang Yunani. Bapak Ibu, Timotius ini adalah anak iman dari Rasul Paulus yang diajak oleh Paulus untuk menggembalakan jemaat yang ada di jemaat-jemaat dalam pelayanan Paulus, termasuk Efesus yang merupakan kota yang sudah tergolong tua. Meskipun Timotius masih berusia sangat muda, Paulus tidak ingin kalau Timotius yang dikasihinya direndahkan atau dipandang remeh oleh jemaat-jemaat di Efesus dan lainnya. Dalam surat-surat Rasul Paulus dan surat Timotius sendiri, dituliskan bahwa pelayanan Timotius mengabarkan Injil dan mengembalakan beberapa jemaat pada saat itu dimulai di usianya mudanya. Beberapa kota-kota merupakan bagian pelayanan Timotius. Jemaat di Tesalonika, itu tertera di 1 Tesalonika. Dan juga jemaat di Korintus dalam kitab 1 Korintus. Juga jemaat di Filipi dalam kitab Filipi, pasal yang kedua. Dan juga ada jemaat Berea di Kisah Para Rasul 17. Dan juga jemaat tertua di Efesus. Kita bisa baca di kitab 1 Timotius 1. Paulus menekankan dalam pendampingannya pada Timotius agar Timotius harus menjadi teladan dalam karakter supaya tidak ada jemaat yang merendahkannya karena ia berusia muda. Bapak Ibu sahabat Samas yang dikasihi Tuhan, panggilan kepada pelayanan merupakan panggilan yang menghasilkan gambaran tentang pengabdian kepada Allah.
Sebuah panggilan pelayanan tidak mengenal usia. Banyak orang mendengar panggilan tapi tidak semua orang merespon panggilan itu. Dan sedikit orang yang terpilih untuk merealisasi panggilan itu. Sebuah keresahan banyak timbul di kaum muda yang merasa belum waktunya dan belum siap. Tidak berpengalaman dalam menerima panggilan pelayanan. Sementara kaum muda mempunyai banyak waktu, tapi mengisinya dengan ingin menikmati masa muda dengan bersenang-senang di dunianya. Lalu saat sudah melewati usia muda dan memasuki usia dewasa, muncul juga persoalan baru bila ada panggilan berpelayanan. Bagi orang-orang yang sudah dewasa atau berusia senja, muncul alasan sudah tua, sudah tidak kuat, tidak punya waktu, banyak pekerjaan dan lain-lain. Dan akhirnya memberikan pernyataan, berikanlah pada yang masih muda. Berbagai alasan pun sering dilontarkan sebagai bentuk ketidaksediaan seseorang untuk meresponi panggilan tersebut. Hal penting di dalam panggilan seorang pelayan Tuhan adalah bahwa Allah menghendaki seseorang untuk menjadi hamba-Nya, dan betapa dunia dan gereja membutuhkan seseorang untuk tugas pelayanan. Sebuah panggilan mengantar kita untuk menyatakan kasih kepada kita sendiri dan kasih kepada orang lain. Pelayanan adalah wujud kekuatan kasih agape untuk pemulihan diri kita sendiri, gereja, dan masyarakat. Bapak Ibu terkasih, kita mungkin sudah sering menyanyikan dan mengenal sebuah pujian NKB 125 yang merupakan sebuah pujian dan komitmen saat kita menerima sebuah panggilan pelayanan. Kita akan pujikan pujian ini secara bersama-sama. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Diakui bahwa banyak kesulitan dan tantangan yang berasal dari dalam dan luar diri seseorang yang menerima panggilan pelayanan dan bisa menghambat kelancaran karya pelayanannya. Seorang yang terpanggil dalam pelayanan harus terlebih dahulu memikul salibnya. Seorang pelayan Allah haruslah dengan yakin dan percaya dalam iman bahwa Allah senantiasa menyediakan berkat bagi mereka yang setia mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Tidak dapat disangkal Bapak Ibu bahwa di era saat ini menjadi seorang pelayan Allah nampaknya menjadi sulit karena dituntut untuk melawan arus dunia yang bergelimangan ketenaran dan kebebasan. Karena itulah seorang pelayan Allah harus memiliki komitmen yang merupakan janji setia, tekad, dan ketetapan yang kuat untuk melayani dengan penuh rasa tanggung jawab. Dasar dari setiap komitmen kita adalah cinta dan kasih Tuhan yang telah mengasihi kita. Karena itulah setiap orang haruslah memberi diri untuk melayani Tuhan dengan tetap menumbuhkan komitmen mencintai panggilan Tuhan itu. Dan pelayanan yang dipercayakannya serta melakukan pelayanan dengan segenap hati bukan lagi sekedar rutinitas. Dan hendaklah juga setiap orang memiliki rasa tanggung jawab yang merupakan ciri kedewasaan dalam melayani. Menjadi pelayan Allah hendaknya memiliki hati mengasihi tanpa memilih dan mengampuni walaupun menyakitkan. Memiliki kerelaan hati, pengabdian diri, kerendahan hati, serta menjadi teladan di dalam melayani. Paulus menyebut unsur-unsur perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian yang mencerminkan kata dan perbuatan seorang pelayan harus dimiliki oleh Timotius dalam melayani jemaat.
Sebab Timotius masih sangat muda, sementara ia harus menghadapi sejumlah anggota jemaat yang mungkin lebih tua darinya, sehingga mungkin agak sulit bagi orang yang lebih tua untuk menerima nasihat-nasihatnya. Akan tetapi keteladanannya itu yang ia wujudkan dengan kata dan perbuatan memungkinkan dia untuk melakukan tugasnya itu. Bapak Ibu jemaat damai yang terkasih, menjawab panggilan Tuhan adalah anugerah terindah untuk sebuah misi pelayanan di bidang yang telah dipercayakan Tuhan. Timotius adalah seorang pemuda yang mempunyai kelemahan dan kekurangan. Akan tetapi Paulus mau memakai dia sebagai pelayan yang akan meneruskan pelayanan gereja pada masa depan. Pemimpin gereja masa kini juga harus memberi tempat bagi usia muda, supaya mereka dapat meneruskan pelayanan pada masa yang akan datang. Setiap orang pasti memiliki kelemahan, tetapi kelemahan itu jangan dijadikan sebagai hambatan untuk mengkaderisasi generasi penerus dalam pelayanan gereja. Marilah kita menata pelayanan kita dimulai di usia dini dengan penuh rasa tanggung jawab dan memiliki kesetiaan dalam melayani dan terus mewartakan kabar keselamatan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tetap setia dalam panggilan-Mu, yang memiliki hati yang mengasihi tanpa memilih dan hati mengampuni meskipun menyakitkan hati. Berikan kami kekuatan dalam menjalani tugas-tugas panggilan pelayanan kami. Amin.